Rahmatullah wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Dikit aja. Nawaina terlalu kama nawa salafun salih wa bi sanadil muttasil ila al-imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adaman Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syairi salihin fi ad-darain amin fi kitabih sunan. Aina wasalna al-an? Wa bihi ilayhi qala haddathana Uthman wa ibn Abi Shaybah qala akhbarana Abu Usamah qala akhbarana Hashim ibn Hashim an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من تصبح 7 تمرات dalam kurung tutup kurung bisab'i ya bisab'i. Kalau dalam kurung tutup kurung berarti dalam cetakan yang lain ya, dalam cetakan yang lain bisab'i maknanya sama. Man tasabbaha sab'a, man tasabbaha bisab'i, itu maknanya sama. Man tasabbaha, siapa yang masuk waktu pagi dia makan. Siapa yang yang makan di saat masuk waktu pagi. Dalam bahasa Indonesianya sarapan. Sab'a tamaratin, dengan 7 biji kurma. Ajwatin, ajwah, lam yadurrahu, tidak berbahaya kepadanya, dzalikal yauma, pada hari itu, summun, ya syuf al-qamus ya walad, sum apa sam, inta khalas, nazarta, syuf, summun wala sihrun, tidak berbahaya kepadanya apa racun dan tidak pula apa sihir. Jadi kita ini masih sedang membahas tentang kurma ajwah. Minal ajib ya ikhwan, ya, kemarin itu saya kedatangan tamu pegawai bank muamalat gitu ya. Lalu dia bercerita kepada saya bahwa dia itu periksa ke dokter karena sebuah penyakit. Nah, bukan sebuah penyakit sebetulnya ya, bukan penyakit. Periksalah kepada seorang dokter. Dokternya non muslim. Lalu dokter itu mengatakan supaya tamu tersebut memperbanyak mengkonsumsi kurma. Dia mengatakan utamanya kurma yang warnanya sangat hitam itu, ada itu yang warnanya sangat hitam. Ya, yang dimaksud ajwa. Hanya saja dia nggak tahu namanya itu. Ya, yang sangat hitam ya berarti ajwa. Yang ajib di sini ya kawan, dia non muslim. Dia non muslim kemudian menyarankan kepada pasiennya untuk banyak mengkonsumsi kurma.
Ya, Nabi SAW sudah 15 abad yang lalu menganjurkan kepada kita untuk banyak mengkonsumsi kurma. Dan al-ajib lagi ya kawan ya, ini mujarrab dan terbukti bagi orang yang terkena penyakit kencing manis, diabetes, itu kan biasanya nggak boleh banyak-banyak manis. Tapi kalau kurma nggak ada masalah. Ya asal jangan terlalu banyak lah ya. Tapi kalau orang punya penyakit diabetes, itu kan sedikit saja nggak boleh. Kurma itu kan sangat manis, boleh, asal ya tidak terlalu banyaknya. Luar biasanya ya, shadaqa Rasulullah. Ya ikhwan, jika ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pahamnya hanya masalah ibadah, masalah agama, itu keliru fatal. Rasulullah SAW seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Allah Ta'ala tidak mengatakan laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah, laqad kana lakum fi akhlaqi Rasulillah. La, fi Rasulillah, semua Rasulullah, mulai dari jasmaninya, rohaninya, tingkah lakunya, resep-resepnya yang berkenaan dengan kedokteran, kesehatan, semuanya itulah uswatun hasanah. Jadi jangan kalian ikut-ikut seperti apa yang disuarakan oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan Rasulullah itu hanya kita ikuti dalam masalah agama saja. La. Baik. Ini tugasnya kalian untuk membuktikan kebenaran segala sesuatu yang diputuskan oleh Nabi berkenaan dengan apa saja. Dengan kesehatan, dengan militer, dengan kehidupan geografi ini, ya. Rasulullah SAW ahli dalam semua hal ya kawan. Mereka kadang-kadang berdalil dengan hadisu takbirin nahl, hadis mencampur sarikan kurma. Yang ini sudah pernah saya terangkan kepada kalian. Ada sahabat sedang mencampur sarikan malaki, itu kurma jong, ada kurma laki, kurma perempuan. Ya seperti salak juga ya, ada salak laki, salak perempuan. Apa lagi yang ada laki perempuannya? Jeruk, laki dan perempuan. Itu kalau ada buah-buahan, ada laki dan perempuan, lalu kemudian hanya lakinya saja atau perempuannya saja, enggak buah. Atau kalaupun berbuah maka jadinya bejeng. Ini ada sahabat sedang mencampur sarikan, sedang malake kurma. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa kamu campur sarikan? Enggak usah. Lalu sahabat itu betul tidak mencampur sarikan. Namun di awal dia mengatakan begini, ya Rasulullah, loh kurma ini ya Rasul sudah terbukti harus dicampur sarikan. Bukan campur sari, serbuk sarikan. Gimana sih kalau bahasa Indonesianya? Mencampur sarikan ya. Mencampur sarikan ya Rasulullah, harus dicampur sarikan. Harus siapa lagi? Sudah. Kemudian dia mengikuti apa yang disarankan Rasulullah, tidak dicampur sarikan. Apa yang terjadi? Maka berbuah kurma itu dalam keadaan bejeng. Apa bejeng bahasa Indonesianya? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Lalu Nabi SAW kemudian pergi ke sahabat itu dan Nabi bertanya, loh kenapa kurmanya kok nggak berhasil? Ya Rasulullah, karena kami mengikuti apa yang engkau katakan.
tidak usah dicampur sarikan, jadinya kayak gini ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang persoalan dunia kamu. Ya kalau ini memang harus dicampur sarikan, ya sudah campur sarikan, kamu yang lebih tahu daripada aku, gitu. Orang-orang liberal mengatakan, lah ini Rasulullah SAW mengakui bahwa beliau itu tidak paham urusan duniawi. La ya liberal, syuf, baca keterangan Abu Yazid Muhammadul Al-Maliki dalam kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah, sangat indah sekali. Di antaranya ya, apa kata beliau? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, gak usah dicampur sarikan. Rasulullah sedang ingin menunjukkan mukjizatnya kepada si sahabat itu. Sayang sahabat itu masih kurang yakin. Seperti Abu Ubaidah ketika diperintahkan oleh Nabi untuk menghidangkan paha kambing, ya masih menggunakan logika. Buktinya dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kurma harus dicampur sarikan. Dia jawab, maka enggak jadi mukjizatnya Nabi SAW itu enggak muncul. Kenapa? Ini sahabat mengembalikannya kepada akal. Seandainya sahabat itu mengatakan, na'am ya Rasulullah, sami'na wa ta'na, engkau mengatakan demikian, ya sudah, akan aku ikuti 100%, aku enggak akan tanya-tanya. Sayang sahabat itu masih bertanya, Rasulullah, ini kan kurma harus diserbuk sarikan. Itulah yang menyebabkan kurmanya itu tidak sempurna. Nabi ingin memunculkan mukjizat, tapi al-muqbil, al-mustaqbil, ya, yang menerima, yakni para sahabat itu masih kurang yakin, enggak jadi mukjizatnya. Paham tum? Nah, itu keterangan Abu Yazid dalam kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah. Wa illa ya ikhwan, Rasulullah orang Mekah. Oke lah, di Mekah enggak ada tanaman kurma, tapi di Taif, di Madinah dan di sekitar Mekah banyak tanaman kurma. Masa iya Nabi SAW enggak tahu bahwa kurma itu perlu diserbuk sarikan? Masa iya? Mustahil. Nabi kemudian mengatakan enggak usah diserbuk sarikan. Maksudnya apa? Beliau ingin menunjukkan, ayo kalau kamu ikut omonganku, meskipun biasanya kurma itu harus diserbuk sarikan, kamu ikut omonganku, maka serbuk sari enggak butuh. Sayang sahabat itu masih mengembalikannya kepada akal. Akhirnya enggak jadi mukjizatnya. Paham toh? Ini kembali lagi kepada idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya kembali ke itu. Paham toh? Nah, ini kalian jangan sampai keliru dalam memahami hadis itu ya akhwan. Berikutnya di sini ya dikatakan bahwa siapa yang sarapan pagi dengan 7 biji kurma ajwa, maka tidak akan berbahaya kepadanya pada hari itu. Summun, apa samun wa summun? Oh, samun wa summun. Jadi di Burda itu gimana? Summa fit tasami gimana? Berarti bisa sumun samun ya. Ya. Sumun wa samun. Ya. Summan. La fin sam. لا هذا في الماضي لا يا ولد sum ya, bukan sam. Aina ya, summan. Yang fathah mana? Oh iya, asamu, asimu bisa juga ya. Asamu, asumu, asimu.
Ajib. Jadi summun, samun, simun sama-sama bisa. Nah, Nabi mengatakan siapa yang sarapan pagi dengan 7 biji kurma ajwa, maka tidak akan berbahaya kepadanya di hari itu racun wala sihrun, dan tidak pula sihir. Tapi jangan begini juga, Cong. Engkau akan afetto kurma, lalu entarkah apa itu toko pertanian, lalu kamu beli temik, ya nom ya dan orang mati pak bian pak ya bian man tasaddaha bi sab'i tamaratin lam yadurruhu dalikal yauma summun wala. Ya ini namanya al-kilau ya. Gila, bukan begitu maksudnya. Kalau kamu sarapan pagi 7 kurma itu, kalau lalu ada orang yang berniat buruk kepada kamu dan meracuni kamu, maka ya kawan, kamu tidak akan berbahaya. Ya. Tayyib. Atau misalnya kamu terjadi seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika beliau itu akan menaklukkan sebuah kota. Lalu kota apa ya? Romawi ya, di kota Romawi sana. Lalu kemudian mereka itu mengatakan, ya Khalid, kalau kamu bisa membuktikan bahwa nabimu itu memang benar, maka kami akan menyerah tanpa pertempuran. Loh, iya, bagaimana aku akan membuktikan? Ayo. Nah ya Khalid, ini racun. Kalau memang betul nabimu itu benar, ayo baca sudah doa-doa yang diajarkan oleh nabimu dan minum racun ini. Kalau kamu tidak mati, berarti betul nabimu itu jujur. Ya sudah sama Khalid, diminum. Beliau sebelum meminum, beliau kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'u. Yenum bi Khalid. Tidak ada reaksi apapun kecuali ya'raqu araqa. Beliau hanya meneteskan apa? Keringat. Ojeng beracun. Minum racun berak ojeng. Ini ya. Dan Khalid sampai seperti itu ya kawan, karena beliau yakin 100% apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, itu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Yakin. Akhirnya racun tidak, justru hanya apa? Itu kalau minuman kemudian menyebabkan kita keringetan, itu kan minuman bagus berarti. Jadi racun yang diminum oleh Khalid bin Walid menjadi minuman baik baginya. Apa? Yakin. Ya kalau kita cicip nginum mah. Enggak ke kafan. Ya sudah. Ngapo jong. Begitu ya. Berikutnya di sini yang penting untuk kalian ketahui. Jadi Nabi mengaitkan kurma ajwah dengan sihir. Berarti sihir itu ada pengaruhnya kepada jasmani kita. Ya. Ada orang mengatakan sihir itu tidak bisa mempengaruhi kepada jasmani kita. Dia hanya mempengaruhi kepada rohani kita. Jadi tidak tenang. La. Ini Nabi mengaitkan ajwah dengan sihir. Artinya apa? Sihir itu bisa mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Apa gunanya Nabi bersabda, siapa yang makan 7 kurma ajwa waktu pagi, maka tidak akan berbahaya kepadanya sihir. Ya kalau sihir ini pengaruhnya hanya kepada rohani, pikiran, hati, apa gunanya Nabi bersabda seperti itu? Nabi bersabda seperti ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa mempengaruhi zahir kita, bisa mempengaruhi jasmani kita. Hati-hati ya kawan ya. Makanya di Al-Maliki ini saya membuat kebijakan meniru di Rusaifah sebetulnya ya.
agar 24 jam harus ada anak-anak yang tidak tidur. Malam-malam harus ada anak-anak yang jaga. Saja gerua cong, jak pera aja retah. Apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya benih nolak seher wa, jangan medeteng. Ya, jak retah. Baca sholawat, kita kalau di Rusaifah diwajibkan baca sholawat yang jaga malam. Itu menjaga seluruhnya, bukan hanya menjaga saya, tapi menjaga seluruhnya. Teman-teman kalian yang lain, barangkali ada yang zalim kepada mereka, senyang ke kamu. Sholawatnya kamu itu. Jadi jangan cerita apalagi sampai melanggar. Kalau sampai melanggar ya kawan, salah. Seher umpamanya kirim ke pesantren Al-Maliki, kekuatannya hanya 50%, coba melanggaran 200% kekuatannya ada. Jun seneng setan. Ya. Gitu ya. Tolong ini diperhatikan, jangan sampai kalian itu keliru. Melanggar ya, karena yang malam itu ya kawan berbahaya ya. Berbahaya bagi keselamatan kita semua. Allah yusallimna insyaallah. Qala babun fil alaqi barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Babun fi alaqi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musaddadun wa Hamid bin Yahya qala hadatsana Sufyanu an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ummi Qaisin binti Mihsanin qalat dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bibnili qad a'laqtu alaihi minal udrati faqala alama tadgharna auladakunna bihadzal ilaqi alaikunna bihadzal udil hindi fa inna fihi sab'at ashfiyatin min hadzatul jambi yus'atu minal udrati wa yuladdu min dzatil jambi. Qala Abu Daudah yakni bi'udil kusta. Qala babun fil al-ulaqi. Di sini ya, di dalam syarah yang saya pegang, bi dhammi awwalihi, dengan dhamma awalnya al-ulaq. Wa qila bi fathiha, ada yang mengatakan dengan fathahnya al-alaq. Wa qila bi kasriha, ada yang menyatakan dengan al-ilaq. Sama-sama al-ulaq, al-alaq, al-ilaq. Baik. Al-ulaq di sini disebutkan mu'alajatu uzratis sabiyyi wa raf'uha bil usba atau bil isba, bil usbi, sama-sama bisa. Taib, mengobati uzratis sabi. Uzrah itu penyakit yang ada di leher ya. Mungkin kalau dalam bahasa Maduranya itu cantengan. Cantengan apa ya? Kalau sulit menelan itu apa namanya? Kancengan, cantengan kata. Kancengan. Kancengan. Bahasa Indonesianya apa? Kancingan. 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 Itu sama dengan yang apa rese bahasa Indonesia kita risi tak pati raya ya. Saya rese tak pati raja. Taib. Coba dicari nanti ya di kamus apa kalau kancengan itu penyakit yang menimpa leher. Itu kan penyakit kalau menimpa leher, kancengan kan ada pulbungkol lah koni, dada. Itu sebab apa? Walhasil entah ini kancengan atau apa penyakit yang menimpa leher walhasil ya. Kemudian di leher itu ada pulbungkol ya. Ala kulli hal wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun wa Hamid bin Yahya annahuma qala akhbarana Sufyanu عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصان أنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم masuk siapa aku
atas Rasulullah bibnin li dengan anak milikku, yakni anakku. Qad alaqtu alaihi dalam kurung tutup kurung allaqtu, aku telah melakukan al-alaq atau al-ulaq kepadanya minal uzrati daripada al-uzrah. Al-uzrah di sini bi dhammil ain dengan dhammah ain al-uzrah. Al-muhmalah yang tanpa titik. Al-uzrah bukan al-ghudra, ain bukan ghin. Wa sukunid dal dan sukun dalnya al-mu'jamah yang bertitik. Al-uzrah zal bukan dal. Al-uzrah wa birra dan dengan ra wa huwa waja'un, dia adalah waja'un penyakit, waja'ul khalqi penyakit yang menimpa leher, wa huwa alladhi yusamma suqutul laha, itulah yang dinamakan dengan jatuhnya allaha. Allaha ini apa namanya ini? Jakun. Ah. Jakun. Apa? Jakun. Apa? Jakun. Jangkung. Jakun. Iya, itu. Apa bahasa Maduranya apa sih? Nah, ini baru tengcandengan ya. Rancengan itu kelero. Ini tengcandengan. Dan tengcandengan. Tengcandengan. Ini agak jatuh tengcandengan. Taib karena sebuah penyakit. Apa ini penyakitnya ya? Masa pernah ada yang kayak gitu? Anak kecil yang atau orang dewasa bahkan? Kayaknya nggak pernah ada, nggak pernah menyaksikan. Hah? La jelakken ba anjri ida kerana kafurungakan jelakken. Ala kulli hal, faqala, lalu Rasulullah bersabda, alama tanpa alif bisa, dengan alif bisa. Alama atas apa? Tadgharna auladakunna bihadzal ilaq, kalian melakukan ad-daghru, ya, ad-daghru, bihadzal ilaq, dengan ilaq ini, alaikunna bihadzal ud, atas kalian dengan kayu ini, al-hindi, yang bersifat hindi. Ada memang ya kalau dia kayu disebut kayu hindi, al-udul hindi, yang biasanya di Mekah dibuat dupa, dan itu mahal sekali harganya ya. Fa inna fihi sab'ata ashfiyah, maka sesungguhnya di dalamnya ada 7 ashfiyah, kesembuhan, yakni 7 obat. Min hadzatul jambi, diantaranya adalah penyakit yang menimpa samping kanan kiri kita, zatul jambi. Ini bisa penyakit ginjal, karena ginjal itu ada di pinggir manusia. Kemudian apalagi yang di pinggir? Kayak tengah ya, boleh dan lain sebagainya ya. Yus'atu minal uzrati, dicekoki minal uzrati dari penyakit al-uzrah, wa yuladdu, dan di al-laddu sama ya, al-laddu hampir sama dengan, cuma bedanya kalau as-su'ud apa bedanya dengan al-laddu? Sudah saya terangkan itu. Kalau as-su'ud diminumkan. Kalau al-laddu dicekoki, sabuk nang kain kemudian diperas. Min dzatil jambi, daripada penyakit al-jambu yang menimpa kanan kiri kita, bagian pinggir kita. Qala Abu Daud, yakni bil umud al-qusta. Al-qusta. Qala babun fil quhli. Adapun ini bab tentang celak. Dalam kurung tutup kurung, babun fil amri bil quhli. Punya kalian apa? Babul amri bil quhli. Adapun ini bab tentang perintah dengan bercelak. Minal ajib ya kawan ya, As-Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau itu tidak pernah meninggalkan bercelak. Coba kalian lihat foto-fotonya Sayyid Alawi, pasti bercelak beliau.
Taib. Dan kita juga disunahkan untuk bercela. Disunahkan untuk bercela. Ada yang ini suka bercela? Ada? Enggak ada? Ala kulli hal. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala akhbarana Zuhair qala akhbarana Abdullah bin Utsman ibn Khuzaimin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Subhanallah ya kawan, ternyata sekarang ada penelitian dari dokter, saya pernah membaca itu sebuah penelitian, ternyata warna yang baik untuk mata sekarang putih dengan hijau. Syuf. Tepakkah warna yang memang disukai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dulu warna putih ini ketika saya masih kecil tampe koreng. Tapi sekarang Masya Allah, sekarang inti kalau beli mobil putih di dealer bedanya 5 juta dengan yang mobil warna lain, putih sama hitam. Namun yang hitam masih kalah mahal daripada yang putih. Baik. Ya, sekarang lagi booming ya warna putih karena katanya tidak membosankan, dan itu warna kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang mengatakan lah putih apa ngambulan. Sekarang menjadi booming. Sekarang ambulan banyak yang enggak warna putih akhirnya ya. Orang-orang sekarang mobil-mobilnya pejabat warnanya banyak yang putih hitam. Paham dong? Ala kulli hal, Nabi mengatakan jadi kita diperintahkan untuk memakai warna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, maka sungguhnya ia, yakni asyabul bayad, termasuk paling baiknya pakaian kalian. Karena ada beberapa hal, jadi antaranya itu ada penelitian bahwa warna yang paling tidak berbahaya kepada penglihatan kita adalah warna putih. Kemudian karena warna putih itu ya kawan merupakan lambang kedamaian. Lambang kedamaian. Dan warna putih mengingatkan kita kepada kematian. Ya, mun ngabes orang ngakui warna putih, ingat kafan. Nggak bakal orang melihat warna putih kemudian ingat ke diskotik. Ingat ke apa lagi? Ke sabung ayam? Ya. Nabi tidak suka warna merah. Oh, subhanallah, memang yang paling bahaya ke mata itu ternyata warna merah. Ternyata warna merah. Nah, seperti itu ya. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalamnya, yakni di dalam athiyab al-bayad, fiha mautakum, orang-orang matinya kalian. Wa inna khaira akhalikum al-ismidu, dan sungguhnya paling baiknya celak kalian itu adalah batu ismid. Ismid nama batu. Dari mana? Dari Yaman ya, dari Yaman. Coba nanti dicek kembali ismid itu dari mana. Kalau enggak keliru, batu dari Yaman. Ismid. Kalau kalian haji ikut tuku Mekah, banyak orang ategang batu ismid. Orang Indonesia Masya Allah melek batu ismid sampai segini 2 kilo. Kebina apa bu? Kebina oleh ke? Kebina oleh. Ya nyaman. Oleh celak betul. Karena bermanfaat. Baik. Batu ismid. Allahumma rzuqna ziaratahu. Yajlul basar, bisa menjernihkan pandangan. Wa yumbitu syara, dan bisa memanjangkan rambut, yakni rambut bulu mata. Maksudnya apa? Bulu mata. Bulu mata itu kan semakin panjang semakin indah, semakin bagus. Taib. Ada yang Masya Allah bulu mata seperti ponakan saya, Gus Dudung, bulu matanya lentik sekali, panjang sekali, bagus. Ya, pada bulu mata sening sikit koni, jong.
Pande, panden. Ada yang seperti itu ya. Baik. Rasulullah bulu matanya sangat lentik, sangat panjang. Ala kulli hal babun ma ja'a fil aini. Adapun ini bab apa yang datang di dalam al-ain. Apa al-ain? Makna aslinya adalah mata. Tapi di sini adalah pengaruh ya negatif dari orang yang memandang. Itu namanya al-ain. Pengaruh negatif dari orang yang memandang kepada sebuah barang atau orang. Nah, ada anak kecil misalnya lucu, kemudian dipandang orang, ya, lalu sakit. Itu bisa jadi terkena ain. Terkena apa? Ain. Dan al-ain ini bisa jadi dari orang yang hasud, orang yang tidak suka. Wa hadza aktsaruhu. Kebanyakannya al-ain itu dari orang yang hasud. Tapi hati-hati, juga bisa dari orang yang suka, yang tidak ada kedengkian di dalam hatinya. Makanya kita ya ikhwan di sini juga akan diberi resep sama Rasulullah cara menolak ain. Di antaranya dalam hadis Nabi SAW, siapa yang memandang lalu kemudian dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah lam yadurruhu ainun, maka tidak akan berbahaya kepadanya ain. Makanya motor ne Mekah ibu dina ibri tolesan masya Allah la quwata illa, di rumah Abuya juga ya dikasih tulisan besar masya Allah la quwata illa billah. Hingga kamar yang dikasih tulisan itu sama Abuya disebut Ghurfah Masya Allah. Baik. Di sini harus dikasih dong. Ya lupa dikasih di atas nanti kasih tulisan itu Masya Allah la quwwata illa billah. Atau di mana yang sekiranya langsung kelihatan orang di sana ya. Kasih tulisan pakai apa? Pakai akrilik itu, pakai yang kemudian kasih lampu seperti di jalan-jalan di rumah sakit itu taruh di atas nanti ya. Ala kulli hal masya Allah la quwata illa billah. Nabi mengatakan lam yadurruhu syai'un. Di rumah kita dikasih tulisan itu juga ya. Itu resep supaya kita tidak terkena apa? Ain. Karena ain itu sekali lagi memang kebanyakannya dari orang yang hasud, tapi bisa jadi dari orang yang tidak hasud. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Babun ma jaa fil aini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Hanbalin. Akhbarana Abdul Razzaqi, akhbarana Ma'marun an Hammam ibn Munabbihin qala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والعين حق. والعين حق. Ain itu benar adanya. Nah, kita nggak boleh nggak percaya kalau sudah disabdakan begini sama Nabi. Wajib percaya ya kawan. Wal-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Haqqun ini bukan benar maksudnya merupakan kebenaran lah, benar adanya, beda. Hakun di sini ai wujuduhu hak. Keberadaannya itu memang betul-betul ada. Kita nggak boleh cansap ya. La. Ini karena sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hai surah ya Hashim. Irfa saudak. Wabi ilayhi qala haddatsana Utsman ibn Abi Saibah haddatsana Jarir anil A'masi an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah qalat kana yu'marul a'inu fayatawaddau thumma yaghtasilu minhul ma'inu. Kana yu'maru adanya diperintah yakni oleh Rasulullah ini ya al-zahir. Kalau sahabat mengatakan kana yu'maru itu al-zahir oleh Rasulullah. Adanya diperintah al-ainu. Siapa al-ain yang menyebabkan adanya ain?
yakni yang mengain ya, yang mengain. Fa yatawadda, lalu ia berwudu, tsumma yaghtasilu minhul ma'in, kemudian mandi dari bekas air wudu al-ain tersebut. Al-ma'in, siapa orang yang terkena ain. Jadi korbannya kemudian mandi bekas air wudunya yang pelaku ain. Ya, tapi ini kalau ketemu siapa yang al-ainnya, kalau nggak ketemu siapa? Ini kan repot. Yang pelakunya itu kalau ketemu maka resepnya bisa seperti ini. Ori gara-gara aufa ngabes ke aru ponduk akhirnya ponduk bungkar. Gara-gara Mubarak ngelihat ke anak kecil ini kemarin, dia Mubarak bilang, ya Allah lucu ya, akhirnya sakit dia. Sudah panggil Mubarak, surah wudu, dan bekas air wudunya itu dimandikan kepada al-ma'in, korban ain. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Babun fil ghaili. Abi ilaikul hadatsana Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah hadatsana Muhammad bin Muhammad. Al-ghail itu ya kawan adalah seorang suami menjima istri dalam keadaan hamil atau dalam keadaan lagi menyusui. Ya, ini tidak disukai sama Nabi SAW. Tidak disukai. Tapi al-ajib, saya mendengar keterangan dari Pak Joko Pranoto, katanya kalau seorang istri itu lagi hamil besar 8 sampai 9 bulan, itu justru dia dianjurkan untuk dijima oleh suaminya, karena memudahkan kelahiran. Mungkin karena mulai lancar, karena itu kan jalur akan hebek cerobek melolo, akhirnya lancar jalurnya. Mungkin nggak tahu benar apa enggak itu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi ala kulli hal, kalau masih hamil muda, dokter semuanya sepakat kalau bisa jangan dijima dulu, karena berbahaya kepada janinnya. Iyalah, ini janinnya masih lemah, sedul, pada cedak masuk dong. Ini tak ada dia kira, ya gitu ya. Jadi al-ghail namanya. Dan juga istri yang lagi menyusui dilarang dijima. Kenapa? Karena begini, istri kalau lagi menyusui kemudian hamil, ASI-nya itu rusak jadinya, sehingga itu ya kawan mempengaruhi kepada kesehatan bayinya nanti. Bayi itu kan tidak ada asupan yang lain kecuali ASI, makanan yang lain kecuali ASI. Lemun ASI rosak, kan akhirnya yedot, kasihan kan. Bahkan dulu yang seperti ini banyak membunuh kepada bayi-bayi ya, bayi yang masih menyusu lalu kemudian sudah punya adik, ini bisa terbunuh. Dulu kan masih belum ada susu seperti sekarang. Ala kulli hal yang seperti itu tidak baik. Nabi hampir saja melarang umat Muhammad untuk melakukan ghail, tapi orang Romawi itu melakukan ghail dan tidak ada masalah, tidak berbahaya, maka Nabi tidak jadi melarang. Namun ulama mengatakan al-ghail tetap makruh, karena Nabi hamma an yamna, berkeinginan untuk melarang. Berarti ini sudah tidak baik. Berarti kalau tidak baik berarti makruh, gitu ya. Iyalah, tapi begini Jong ya, karena memang seorang pria, ya saya kira juga wanita, kalau apalagi sudah pernah berhubungan badan dengan seorang wanita, wanita dengan seorang pria, itu kalau lama tidak berhubungan badan biasanya berbahaya baginya ya, bagi kestabilan emosionalnya dan lain sebagainya ya, kepada nafsunya juga bisa tersalurkan nanti kepada hal-hal yang haram. Maka menurut saya ya boleh-boleh sajalah, hanya untuk memenuhi hasrat nafsunya itu, mengamankan dia, maletak kamandeman, maletak ke perkara-perkara yang diharamkan ya. Tapi jangan pas
dianggap seperti yang masih belum hamil atau seperti yang masih belum menyusui. Ya, kalau misalnya kalian khawatir ketika misalnya berhubungan badan dengan istri, khawatir jadi janin sehingga berdampak kepada ASI ibunya, maka alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan al-azlu, yakni mengeluarkan sperma di luar farji istri. Itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, namun di dalam mazhab Maliki haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Ala kulli hal, itu beberapa resep ya, cara agar kita selamat dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Taib, ya itu resep saya, saran saya kepada kalian, nanti kalau istrinya misalnya lagi hamil, ya bolehlah untuk sekedar melampiaskan nafsu kalian supaya tidak terjerumus kepada hal yang diharapkan. Juga dalam keadaan menyusui seperti itu juga. Jangan kemudian dinikmati istrinya setiap malam, kasihan. Ya, ya apalagi orang berhubungan badan pasti ini, pasti bukan hanya berhubungan badan saja. Ya, nanti saingan sama anaknya itu. Kan ada ibu datang ke dokter, Pak dokter, ini anak saya kok nggak mau menyusu ke saya. Padahal ASI saya ini baik-baik saja, lancar, Pak dokter, nggak mau. Diperiksa, suruh minum obat, tak bisa. Akhirnya ketemu sama dokter persoalannya. Akhirnya dikasih resep, dan ini resepnya sekaligus menyudahi pengajian kita pada pagi ini. Resepnya kata dokter, ibu mohon suaminya berhenti merokok. Berhenti merokok. Allah Subhanahu wa taala alam.